Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai struktur perkerasan jalan amblas di Jalan Nasional Provinsi Jawa Barat yang beranggotakan kelompok kami yaitu Wahyu Widyastiningrum, Trikita Ayasi, Dania Rahmawati, dan Denisa. Yang berikutnya, menurut peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006, jadi jalan adalah sebuah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan diperuntukkan bagi lalu lintas yang mana berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Yang berikutnya mengenai kerusakan jalan. Jadi kerusakan jalan itu sebenarnya ada beberapa, yaitu mulai dari lubang, keriting, alur, penurunan atau ambles, jembul, kemudian retak garis, retak buaya, kegemukan aspal, dan pelepasan butir. Nah, pada presentasi kita kali ini akan membahas mengenai amblas atau Great Depression. Jadi untuk amblas ini terjadi setempat dengan atau tanpa retak. Amblas juga dapat terdeteksi dengan adanya air yang biasanya tergenang pada jalan atau lapis perkerasan, yang akhirnya itu akan menimbulkan lubang. Penyebab amblas adalah sebuah beban kendaraan. Jadi amblas itu sendiri disebabkan oleh beban kendaraan yang melebihi. Dan selain itu, ambles juga disebabkan oleh pelaksanaan yang kurang baik atau penurunan bagian perkerasan dikarenakan tanah dasar mengalami settlement. Dan perbaikan amblas pun dapat dilakukan dengan dua ketentuan, yaitu yang pertama untuk amblas kurang dari sama dengan 5 cm, bagian yang rendah diisi dengan bahan sesuai seperti lapan, lataston, plaston. Yang berikutnya adalah untuk amblas lebih dari sama dengan 5 cm, bagian yang amblas dibongkar dan lapis kembali dengan lapis yang sesuai. Nah, yang berikutnya adalah sebuah sketsa penampang jalan yang pada ruas jalan nasional di batas kota Sumedang tersebut, dan ini adalah gambar penampang jalan yang amblas. Jadi untuk interpretasi terhadap hasil penyelidikan georadar di lokasi pengamatan tersebut itu bertujuan untuk memetakan luasan dan kedalaman dari ambles jalan yang ambles itu, dan juga batas lapisan geologi. Interpretasi ini dilakukan dengan mencari diffraksi yang muncul pada radargram yang menunjukkan keberadaan objek pada kedalaman tertentu. Lanjut kepada penampang jalan pada ruas Jalan Nasional 086 batas Kota Sumedang dan sampai Cijelak pada kilometer 32+000 hingga kilometer 32+100. Tadi sudah dijelaskan untuk interpretasinya, data penyelidikan menggunakan georadar. Nah, sekarang kita akan membahas hasilnya. Pada penampang jalan ini dibagi untuk beberapa lintasan. Ada 4 lintasan yang kita bagi di sini. Untuk lintasan yang pertama, lintasan Geo 02A. Lintasan ini berupa lintasan melintang pada kilometer 64+200.
Amblesan tidak ditemukan pada lintasan ini. Batas lapisan geologi pada kedalaman 1,5 meter dan 6,4 meter. Untuk yang kedua adalah lintasan Geo 02B. Nah, pada lintasan ini berupa lintasan melintang pada kilometer 64 plus 225. Amblesan berjumlah 1 buah dengan lebar 8 meter pada posisi 1,2 meter hingga 9,2 meter. Amblesannya memiliki kedalaman maksimum 4 meter, dengan batas lapisan geologi berada pada kedalaman 1,2 meter dan 6,8 meter. Untuk yang ketiga, yaitu lintasan Geo 02C. Pada lintasan ini berupa lintasan melintang pada kilometer 64 plus 250. Amblesan tidak ditemukan pada lintasan ini. Batas lapisan geologi itu berada pada kedalaman 1,6 meter dan 7,0 meter. Untuk lintasan berikutnya, yang keempat, adalah lintasan Geo 02D. Pada lintasan ini, lintasannya berupa lintasan memanjang dari kilometer 64 plus 200 hingga kilometer 64 plus 250. Amblesan yang terjadi pada lintasan ini berjumlah 1 buah dengan lebar 31 meter pada posisi 12,2 meter hingga 43,2 meter. Amblesan memiliki kedalaman maksimum 5 meter. Batas lapisan geologi berada pada kedalaman 2,2 meter dan 7,5 meter. Berikutnya, yaitu masuk ke penyelidikan tanah. Untuk penyelidikan tanah, di sini ada uji sondir pada ruas jalan nasional yang diamati dapat dilaksanakan hingga kedalaman 9,2 meter. Untuk jenis tanah dapat diketahui dari pembacaan soil behavior tipe. Grafik soil behavior tipe ini menunjukkan angka 5 atau lanau berlempung sampai lempung berlanau di kedalaman 0 meter hingga 6 meter, dan menunjukkan untuk angka 6 yaitu lanau berpasir terdrainase parsial sampai lanau berlempung di kedalaman 6 meter hingga 9 meter. Terus berikutnya adalah uji hand boring. Dapat memberikan informasi mengenai jenis tanah dan kedalaman masing-masing lapisan tanah tersebut. Hasil uji hand boring di lapangan menunjukkan bahwa terdapat lapisan lempung pada gravel batu lempung lapukan di kedalaman 0 meter hingga 1 meter. Terus ditemukan lagi lapisan batu lempung serpih lapukan di kedalaman 1 meter hingga 2 meter. Dan yang terakhir ditemukan juga lapisan batu lempung serpihan di kedalaman 2 meter hingga 3 meter. Berikutnya adalah korelasi nilai indeks plastis tanah dengan sifat tanah ekspansi. Hipotesis awal didapatkan bahwa tanah yang terdapat pada lokasi penelitian tersebut merupakan tanah ekspansif. Untuk membuktikan hipotesis tersebut, perlu dilakukan pengecekan dengan membandingkan nilai indeks plastisitas tanah terhadap nilai ekspansif. Nilai indeks plastisitas suatu material tanah semakin besar pula presentasi pengembangan material tanah tersebut. Besarnya presentasi pengembangan dihitung dengan rumus SPI sama dengan 0,016 dalam kurung PI kuadrat minus 0,165 dalam kurung PI plus 2,76. Dengan mensubstitusikan nilai PI sebesar 74,33% dan 101,33% pada lapisan CH atau lapisan 1,
dan SC lapisan 2, kebersamaan 1 didapatkan nilai S sebesar 78,89% dan 150,32%. Kemudian untuk nilai korelasi aktivitas, nilai itu menggunakan rumus A sama dengan PI per C dengan menunjukkan hasil uji laboratorium lapisan 1 atau CH dan lapisan 2 atau SC disubstitusikan ke dalam persamaan 2 dengan nilai PI berturut-turut sebesar 74,33% dan 101,33%. Nilai persentase fraksi yang lolos saringan nomor 200 berturut-turut sebesar 97,66% dan 93,15%. Sehingga didapat nilai aktivitas pada lapisan 1 atau sebesar 0,76 dan pada lapisan 2 atau SC sebesar 1,08. Untuk kerusakan struktural hidrokarbon atau 350 meter persegi dari kilometer 64 plus 200 hingga kilometer 64 plus 250. Yang di dalamnya ada lokasi badan jalan amblas terutama pada kilometer 64 plus 225. Dari pengamatan lapangan diketahui bahwa jumlah luasan tiap jenis kerusakan struktural adalah 159 meter persegi atau 45,43% terhadap total luasan kerusakan perkerasan yang diamati pada lokasi ambles badan jalan. Luasan perkerasan struktural ini lebih besar daripada 15% terhadap luasan perkerasan yang diamati, yang artinya tingkat infiltrasi yang terjadi sangat tinggi, dan jika dibiarkan tanpa penanganan yang serius dan tepat waktu, infiltrasi tersebut dapat menerobos lapisan fondasi dan tanah dasar jalan. Yang pertama itu yaitu terus yang kedua itu jalan. Nah, tingkat 45. Terus yang ketiga daya turut geologi dalam jalan, dan yang keenam stabilitas lereng. Kemudian untuk solusi perbaikannya yaitu berdasarkan nilai faktor dominan, itu solusi penanganan hembusan badan jalan perlu dilakukan perbaikan tanah melalui pembongkaran dan penggantian tanah yang lebih konstruktif dan dilakukan stabilisasi tanah dengan bahan tambah kapur. Selain itu juga perbaikan konstruksi dengan pemasangan penahan tanah untuk stabilitas lereng dan juga pemasangan geomembran dan penghalang kelembapan vertikal. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan.
Mungkin itu saja untuk presentasi kita kali ini. Selanjutnya kita lanjutkan ke sesi tanya jawab saja. Untuk pertanyaan pertama, bisa langsung ditanyakan. Oke, kali ini saya yang bertanya untuk yang pertama. Jadi, untuk penyelidikan tanah itu pasti ada uji sondir dan uji boring. Jadi, sebelum mulai konstruksi pasti diadakan uji tersebut. Jadi, sebenarnya untuk perbedaan dari uji sondir dan uji boring dalam penyelidikan tanah itu sendiri itu seperti apa? Saya mencoba menjawab ya pertanyaan dari Mbak Arum. Untuk uji sondir sendiri, perbedaan antara uji sondir dan uji boring. Uji sondir adalah uji yang menguji penekanan yang dilakukan untuk menganalisa data daya dukung tanah dan mengukur kedalaman lapisan tanah keras. Dan untuk yang uji boring sendiri adalah pengujian tanah untuk mengetahui kondisi tanah setiap layar hingga sampai ke tanah keras. Standar yang ditetapkan dalam pengujian boring ini yaitu SPT atau Standar Penetration Test dengan nilai setiap interval 2 meter. Berikutnya saya tanyain untuk kerusakan struktural ya. Nah, saya masih bingung ini untuk Mbak Dania. Tadi kan dijelaskan untuk dari pengamatan lapangan diketahui jumlah luasan tiap jenis kerusakan struktural 159 meter persegi atau 45,43% terhadap total kerusakan perkerasan yang diamati pada lokasi amblesan badan tersebut. Saya tadi kurang jelas ya Mbak, tolong dijelaskan lagi. Apakah luasan 45,43% itu sudah melampaui batasnya ya? Baik, menjawab untuk pertanyaan Mbak Ayas. Untuk yang 45,43% itu sudah melampaui batas. Dan perlu diketahui bahwa luasan kerusakan struktural yang lebih besar dari 15% terhadap luasan perkerasan yang diamati, yang artinya tingkat infiltrasi yang terjadi sangat tinggi, dan jika dibiarkan tanpa penanganan yang serius dan tepat waktu, infiltrasi tersebut dapat menerobos lapisan fondasi dan tanah dasar jalan. Kemudian untuk selanjutnya, saya akan menanyakan kepada Mbak Janisa. Tadi kan dijelaskan bahwa karena saluran tepi jalan yang ada tidak dapat mengalirkan air limpasan hujan dengan lancar, penyebab turunnya bagian jalan yang ambles itu apa ya? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dania. Penurunan badan jalan yang ambles itu diduga karena adanya material lempung hasil produk vulkanik dan pelapukan atau alterasi. Mungkin itu Mbak Dania. Kemudian saya akan bertanya kepada Mbak Arum, kenapa kondisi drainase jalan menjadi indikator paling tinggi dalam faktor penyebab terjadinya amblesan badan jalan? Ya, baik, saya akan menjawabnya. Jadi, kenapa kok kondisi drainase jalan itu menjadi indikator paling tinggi dalam faktor penyebab terjadinya amblesan badan jalan? Karena saluran tepi jalan yang ada itu tidak dapat mengalirkan air limpasan
hujan secara dengan lancar. Mungkin sudah terjawab ya untuk Mbak Denisa. Ya, mungkin karena sesi tanya jawab sudah selesai, jadi untuk presentasi kita kali ini sudah selesai. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.